Udah. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Petro. Salam Petro. Salam Petro. Salam Petro. Mantap Jaya. Salam Petro. Salam Petro. Salam Petro. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Kormapet Nusa Tenggara Barat, Ketua Panitia yang sudah menyelenggarakan seluruh kegiatan acara dari kemarin sampai hari ini, Ketua Panitia beserta jajaran atau beserta sub-sub kegiatannya, Ketua Umum beserta jajarannya, dan yang tidak kalah pentingnya dan hebatnya teman-teman yang hadir pada acara hari ini, yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Jadi sedikit ya, salam Petro. Petro itu artinya tujuan kita itu adalah dokter hewan. Jadi Petro itu asal kata dari veterinarian. Veterinarian itu dokter hewan. Jadi Petro itu salam dokter hewan. Terus habis itu salam organisasi kita. Dua-duanya mantap. Itu dong. Kamu nggak pernah diajarin ini. Harusnya udah diajarin. Begitu masuk mendaftar sebagai Kormapet harus sudah tahu itu. Jadi kita ini, sorry ya, mungkin di sini ada yang nanti tujuan akhirnya tidak dokter hewan juga ya. Ada di sini yang tidak nanti menjadi dokter hewan, mohon maaf ya. Cuma dulu kita tahun berapa itu? Ya, kita bikin Kormapet itu awal ya 2021. Dulu kita Mas Dayat sama siapa satu yang dari Korlego itu, ya itu datang ke kantor, kita mau bikin organisasi. Jadi mereka ngusul itu namanya Imakahi, mimpi, macam-macam. Mimpi A, mimpi B, mimpi C gitu. Imakahi, imakoho, imaki, macam-macam lah. Jadi saya bilang begini, nah kita ini harus lebih keren sedikit, milenial sedikit. Jadi kita bikin komunitas mahasiswa, relawan, karena kan nanti kita ada kegiatan-kegiatan kan kita tidak dibayar, tapi kita memberikan layanan kepada masyarakat itu sifatnya sukarela, relawan, namanya relawan. Kemudian mahasiswa, kemudian veteriner, mahasiswa veteriner, kayak namanya Kormapet. Jadi kenapa kita perlu organisasi itu? Karena organisasi itu bisa jadi menyerap aspirasi dari mahasiswa itu sendiri yang mungkin di kampus tidak mendapatkan kegiatan, mungkin minim kegiatan-kegiatan di lapangan. Jadi kita menginginkan seluruh dokter hewan kita itu nanti keluar itu pertama mental bagus, pintar, cerdas.
yang tahu apa beda pintar sama cerdas? Pintar itu apa? Yang tahu? Kasih hadiah nanti kalau tahu. Pintar itu apa? Cerdas itu apa? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Pintar sama cerdas itu. Ayo. Ini udah nih. Ada hadiahnya nih, ayo. Nanti kita kasih latu-latu. Dan bercanda. Ada yang tahu nggak? Pintar itu apa? Cerdas itu apa? Nggak ada ya? Nyerah semua, oke? Oh, Ini udah nih. anak muda Ini nih. cepat nyerah. Ayo, apa pintar itu? Ayo. Pintar itu tahu nggak? Pintar itu apa? Tadi tuh ngomong apa? Enggak ya. Jadi waktunya sebenarnya sih agak panjang ini kita ceritanya, waktunya nggak cukup ya. Jadi pintar itu kita itu tahu segala hal. Dengan cara apa? Dengan cara membaca, belajar, itu kita tahu. Jadi ilmu-ilmu itu kita tahu dan hafal semua. Kalau ditanya langsung jawab. Sebelum ditanya udah jawab. Cerdas itu mampu menganalisis, mampu membuat inovasi, mampu membuat kreativitas. Itu namanya cerdas. Jadi tidak monoton, tidak itu saja. Jangan nanti kalau makan telur aja digoreng, direbus saja. Lebih cerdas lah mungkin. Telur dadar. Apakah gulai kedebong kah? Nah, itu kan inovasi dan kreativitas, itu namanya cerdas. Jadi kita menginginkan nanti adik-adik di sini lulusannya itu mental bagus, pintar dan cerdas. Mental bagus itu saya dulu tidak pernah merasakan ketika saya di bangku kuliah itu tidak ada SKS tentang komunikasi. Nah, ada nggak? Sekarang ada nggak? Ada SKS tentang mentalitas, ada nggak? Ada nggak? Nah, itu kita harus di sini itu kita harus punya. Makanya tahun kemarin makrabnya harus pidato satu-satu. Yang bagus kasih hadiah. Tapi ini kan waktunya nggak cukup. Jadi wawasan kita itu, mentalitas kita itu yang penting. Karena kalau mental kita down, segala kepintaran kita itu hancur, segala kreativitas kita itu hancur. Makanya mental dulu, mental, pintar, cerdas. Nah, jadi kalau mental kita tidak ada, maka hancur semuanya, hilang, lenyap ya. Jadi bagaimana nanti kan teman-teman ini jadi dokter hewan, itu bagaimana berkomunikasi dengan kliennya, bagaimana berkomunikasi dengan hewannya, komunikasi nggak dengan hewan? Komunikasi. Ya. Harus coba saya tanya, kira-kira berapa sperma dimasukkan ke tubuh ternak? 1000. Oh, 1000 itu sedikit. Berapa sperma yang disemprotkan ke tubuh hewan itu atau ke tubuh manusia? Celor. Gitu. Ayo, berapa? Berapa miliar? Berapa juta? Nah, itu buka Mbah Google itu. Kalau betina, sapi betina, berapa sel telur yang dikeluarkan? Berapa? Hah? Berapa? Satu sel telur dikeluarkan dari betina. Kemudian masuk sperma yang berjuta-juta. Kemudian berlari, saling kencang lari, sprint menuju sel telur. Hanya satu yang membuahi. Kemudian lahirlah yang ini. Yuk, kalau kita tidak terpilih, ayo. Kenapa kita bilang diri kita tidak terpilih? Inilah mindset berpikirnya. Ini tolong dirubah. Jadi mindset berpikir kita itu yang kurang tepat. Kita mengatakan bahwa kita lahir menjadi orang yang tidak terpilih. Oh, salah. Jangan kita terpaku kepada, oh saya bukan orang pilihan, saya tidak cerdas. Bukan begitu. Jadi apa istilahnya? Mindset berpikir itu memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan hidup kita.
pilihan-pilihan itu ada di kita dengan apa? Dengan menganalisis dia. Oh, kalau kita lewat sini jalannya kurang bagus, lebih baik yang jalannya bagus. Nah itu jadi kita di sini ini yang namanya malam keakraban itu malam lebih dekat dengan teman-teman, malam lebih dekat dengan Kormapet itu sendiri. Jadi kita menginginkan kegiatan-kegiatan Kormapet itu lebih banyak. Jadi nanti kita sama ketuanya untuk bekerja sama dengan beberapa pengusaha, misalnya pengusaha penggemukan. Nah kemarin kita ditawarin untuk mungkin nanti kalau teman-teman libur bisa magang di situ untuk kegiatan-kegiatan penggemukan, bikin pakan, bikin pupuk dan sebagainya. Jadi teman-teman itu nanti lebih apa istilahnya, bisnis kreativitasnya lebih bagus. Dan Kormapet itu selain untuk masyarakat, tapi untuk kapasitas daripada anggotanya itu sendiri. Jadi nanti kita mengharapkan anggota-anggotanya itu kira-kira berikan masukan kepada Kormapet ilmu apa yang tidak didapatkan di bangku kuliah. Sehingga kita akan bikin program nanti di Kormapet itu program-program apa saja dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi daripada anggota kita di Kormapet itu. Karena kalau tidak begitu, kita akan keluar tadi dengan mental kurang bagus. Saya rasakan, saya dulu kuliah tidak ada apa namanya SKS tentang komunikasi, tentang membangun mentalitas, membangun kepemimpinan itu tidak ada. Sehingga begitu kita berdiri di hadapan orang, kita grogi, kita tegang dan sebagainya, itu saya rasakan. Makanya saya kalau dulu waktu saya di Puskeswan ada mahasiswa peternakan datang, mahasiswa D3, kemudian ada yang SMK itu datang, kita latih dulu nih mentalnya. Mental itu berat kan? Bagaimana kita ngomong, bagaimana kita menyampaikan apa yang kita inginkan, itu bagian dari program daripada Kormapet itu. Nah, sehingga nanti di kepengurusan di ketuanya ini Pak Prendi ini itu programnya dibangun seperti itu. Jadi kita mengharapkan nanti Kormapet ini luar biasa. Ini sudah berapa anggotanya? Ketua rekrut sekarang 94. Kalau dari semuanya berapa? 130. Dari yang dulu sama 150. 150. Kita mengharapkan walaupun kita berada di tempat yang tidak ideal, tapi kita jangan menjadi tidak ideal. Karena emas itu dimanapun dia berada, dia tetap emas. Mas Suhir, Mas Joko, Mas Prendi, tetap dia akan menjadi emas. Di lumpur pun dia berada, dia akan tetap